Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tariq Izzuddin dari kelas 10 akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanah. Yang pertama adalah tanah vulkanis, yaitu tanah hasil pelapukan, bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Tanah ini sangat subur karena mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Pemanfaatannya juga digunakan di daerah pertanian dan perkebunan. Jenis tanah ini terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Lombok, Bali. Tanah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu regosol. Cirinya berbutik kasar, berwarna kelabu kuning, dan cocok untuk tanaman tembakau, palawija, dan buah-buahan. Yang kedua, tanah andosol. Cirinya berbutik halus, berwarna abu-abu, tidak mudah ditiup angin, dan cocok untuk pertanian. Kemudian yang kedua yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai, dan tanah ini umumnya subur. Tanah aluvial juga ditemukan terutama di sepanjang daerah aliran sungai hampir seluruh wilayah Indonesia. Ciri dari tanah aluvial yaitu berwarna kelabu muda. Sifat fisiknya cenderung keras dan pejal jika kering. Bersifat subur dan kandungan unsur tanahnya bergantung pada iklim. Yang ketiga, tanah gambut, yaitu tanah yang berwarna hitam, memiliki kandungan air dan bahan organik yang tinggi. Tingkat keasamannya juga tinggi, miskin unsur hara, drainase jelek, dan umumnya kurang subur. Persebarannya berada di Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua bagian selatan. Pemanfaatan tanah gambut untuk persawahan, palawija, dan tanaman perkebunan. Kemudian yang keempat, tanah potsolik, terbentuk dari batuan kuarsa. Jenis tanah ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jenis tanah ini berwarna merah sampai kuning, bersifat asam sekali. Kandungan bahan organik sedikit dan kandungan unsur hara sangat rendah. Pemanfaatan tanah potsolik ini cocok untuk tanaman karet, pinus, dan akasia. Yang kelima, tanah kapur, yaitu jenis tanah hasil dari pelapukan dari batuan kapur atau endapan. Terdapat di daerah pegunungan kapur seperti Pegunungan Kapur. Tanah ini berwarna hitam dan miskin unsur hara, sehingga jenis tanah ini kurang subur. Tanah kapur ini baik untuk tanaman jati dan palawija. Yaitu tanah litosol, yaitu jenis tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna, hingga tanah ini sukar untuk ditanami karena kandungan unsur hara yang sangat rendah. Jenis tanah ini banyak ditemukan di lereng gunung dan pegunungan seluruh Indonesia. Tanah litosol secara umum tidak dapat dimanfaatkan. Hanya sebagian kecil yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman pohon-pohon besar di hutan, palawija, dan padang rumput. 7 yaitu tanah latosol, yaitu jenis tanah tua yang terbentuk dari batu api yang kemudian mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Jenis tanah ini banyak ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jenis tanah latosol bersifat asam dan kandungan bahan organik yang rendah hingga sedang. Tanah ini cocok untuk hutan tropis. Yang kedelapan, tanah mergel. Tanah mergel yaitu campuran dari tanah liat, tanah kapur, dan pasir. Persebaran tanah mergel terdapat di Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Tanah ini cocok untuk tanaman jati karena tanah ini kurang subur. Yang kesembilan, tanah potsol yang terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi. Tanah potsol banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Tanah potsol mengandung unsur hara yang sangat miskin dan tidak subur, serta sulit ditanami. Tanah ini baik untuk tanaman kelapa sawit dan jambu mete.
Yang ke-10 adalah tanah latarit, yaitu tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Hal ini membuatkan berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tanaman larut dan meninggalkan sisa oksidasi besi dan aluminium, sehingga tanah ini tidak subur. Tanah ini terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Tanah ini cocok untuk tanaman kelapa dan jamu mete. Dan yang terakhir yaitu tanah humus, yaitu tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuhan-tumbuhan. Tanah humus sangat subur dan dapat ditemukan di bawah batuan dan tumbuhan yang lebat. Tanah humus biasanya berwarna hitam. Tanah ini memberikan struktur tanah yang baik, meningkatkan daya tahan terhadap erosi.